Oke. Selamat malam, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Jadi begini, pembelajaran kita pada malam hari ini itu sebenarnya lanjutan dari yang kita bicarakan kemarin mengenai masalah filologue atau 8 huruf yang dipertanyakan, yang dipertentangkan antara kaum Katolik dan kaum Ortodoks. Nah, saya anggap pembicaraan kita tentang filologi kemarin sudah cukup ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan pembicaraan mengenai Tritunggal. Kita belum akan ngomong seperti itu karena masih banyak sekali materinya. Saya sendiri secara khusus mau mengajarkan sedikit tentang kritik teks. Mengapa itu penting? Karena pelajaran tentang kritik teks itu benar-benar kita akan memahami bagaimana Alkitab kita itu ditulis. Jadi bukan hanya memahami bahwa Alkitab kita itu ada Septuaginta, ada Targum, bukan. Tetapi akan bisa melihat bagaimana cara kerja seorang apologet. Dari melihat cara kerja apologet itu kita nanti akan bisa tahu bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita. Nah, di titik tentang kritik teks itu adalah pembelaan apologet yang paling penting di antara semua pembelaan apologet yang lain. Mengapa? Karena kritik teks itu bukan konsep. Kritik teks itu nyata di depan kita. Nah, sekarang saya kasih tahu salah satu contohnya ya, salah satu contoh kritik teks. Jadi, di dalam Alkitab kita yang terutama di Perjanjian Baru, itu ada kata-kata yang juga diberi tanda kurung. Ya. Contoh doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu bagian terakhir, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu dikasih tanda kurung. Mengapa itu demikian? Tanda kurung itu artinya di beberapa teks atau di beberapa manuskrip tulisan itu tidak ada. Pertanyaannya adalah, berarti itu kan ditambahkan. Nah, kalau itu ditambahkan berarti benarlah tuduhan selama ini bahwa Alkitab itu diubah. Begitu. Nah, kalau sudah sampai kepada pertanyaan-pertanyaan, ada orang-orang polemikus yang bertanya di titik seperti itu dan kita tidak bisa menjawabnya, ya sudah, selesai. Gitu. Nah, hari ini salah satunya kita akan belajar sedikit tentang teks, tapi belum kritik teks ya. Nanti satu saat saya mesti harus ngajari tentang kritik teks. Ini saya lagi memperdalam. Kebetulan saya sedang belajar tentang ini manuskrip teks, manuskrip ini Septuaginta, yaitu tulisan-tulisan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Kemudian tentang Masoret teks, kemudian tentang Dead Sea Scroll. Saya lagi belajar ini. Saya lagi belajar bukunya 700 halaman, jadi mohon sabar dulu sampai saya memahami semuanya, baru nanti kita akan buka kelas untuk itu ya. Dan memang itu penting sekali ya teman-teman semuanya. Kalau kita memahami kritik teks itu, nanti kita akan jauh lebih mudah ketika kita menemukan ada penerjemahan di Alkitab bahasa Indonesia yang membingungkan. Gitu. Maka nanti saudara-saudara semuanya akan bisa melihat, karena sekarang ini karena era informasi, saudara bisa langsung membukanya di internet, tulisan aslinya apa, artinya apa, sudah ada di sana. Tapi cuma yang paling penting, kita bukan hanya tahu artinya, tetapi mengerti sebenarnya pemaknaannya itu mengarahnya kemana. Begitu. Ini penting sekali. Gitu. Tapi itu nanti ya, tidak sekarang. Kita sekarang akan belajar mengenai sedikit tentang Katolik. Mengapa saya perlu mengajarkan sesuatu tentang Katolik? Bukan untuk merendahkan mereka, sebagai salah satu referensi informasi aja dari teman-teman. Ya, setelah kita kemarin kita mengadakan pembicaraan mengenai filologue, kemudian ke indulgensia dan ke purgatori, saya di WA oleh teman-teman saya dari Katolik Malang, gitu, komunitas Katolik Malang. Mereka bilang sama saya, Mas, saya titip nanti kalau Mas Hari mau ngomong di depan teman-teman yang gereja Protestan, tolong beritahu yang benar. Gitu. Karena begini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, seringkali kita ini menganggap teman-teman kita Katolik itu adalah penganut ajaran sesat bagi kekristenan. Sehingga kita menganggap, kita mencurigai mereka itu sebagai orang-orang yang tidak lurus. Nah, kita sendiri merasa paling benar, kemudian mereka juga akhirnya merasa tertuduh dengan hal itu. Nah, ini sebenarnya tidak bagus untuk persahabatan untuk kita dengan saudara kita Katolik. Saya tidak menyebut mereka saudara tua, karena memang kita sebenarnya secara sejarah, kalau dari peristiwa kemarin yang kita pelajari itu, kita sejajar sebenarnya antara Kristen dengan Katolik. Perpisahan yang paling besar terjadi ketika Martin Luther. Tetapi sebenarnya secara sejarah kita semuanya sama. Berasal dari
satu pokok ya daripada saat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu kemudian mengarah kepada gereja. Begitu. Nah, demikian juga dengan sore ini. Sore ini kita akan belajar sesuatu hal tentang Katolik tetapi dari kacamata yang objektif. Saya tidak akan mau menyoroti dari kacamata yang satu saja, dari kacamata Protestan, karena nanti kita pasti akan tangan kita menunjuk kepada Katolik itu salah, gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar, coba pahami makna apa yang ada di dalam indulgensia maupun purgatori, dan kita pertimbangkan sendiri dengan hati nurani kita, manakah yang sebenarnya merupakan kebenaran. Kalau memang dianggap kebenaran itu yang dimiliki oleh teman-teman Katolik, ya nggak apa-apa. Yang Protestan juga, kalau seperti itu juga nggak apa-apa, gitu. Karena nanti kita akan melihat sebenarnya ini bukan hal yang terlalu prinsip. Oke ya, kita akan mulai dulu. Kak Ongki sudah siap file ininya atau Kak Yono? Oke. Nah, ini adalah doktrin yang sangat penting di dalam agama Katolik atau di dalam agama Katolik. Saya menulis ini dulu ketika saya S2 untuk menggenapi mata kuliah sejarah gereja. Nah, saya kebetulan mendapatkan materi ini dan saya senang sekali. Mengapa? Karena materi ini adalah materi yang sebenarnya sering disalahpahami oleh gereja-gereja Protestan. Begitu. Disalahpahami sehingga akhirnya kita menuduh teman-teman kita Katolik itu banyak banyak salahnya di sini. Oke, nanti kita akan melakukan penilaian ya, bukan menjudge. Melakukan penilaian sendiri apakah pemahaman mereka benar atau salah. Oke, lanjut. Bagian yang pertama. Nah, yang penting sekarang kita tahu bahwa apa itu purgatori? Purgatori ini adalah doktrin dasarnya gereja Katolik. Jadi kalau Kristen punya doktrin dasar di eskatologi atau zaman akhir, maka orang Katolik pun punya pemahaman purgatori yang merupakan pemahaman inti di dalam kekristenan. Cuma bedanya, kalau pemahaman akhir zaman atau eskatologi di dalam kekristenan itu adalah pemahaman yang bermacam-macam, ada yang pemahamannya postmil, ada yang premil, ada yang amil, ada yang pemahamannya juga pemahaman yang terbaru itu saya lupa namanya apa ya. Pokoknya ada banyak. Gitu. Tapi nanti kita akan juga belajar ke sana ya. Jadi sabar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sedikit demi sedikit kita akan belajar supaya terbangun logika teologi kita masing-masing. Orang Katolik memiliki pemahaman dasar purgatori. Dari purgatori ini kemudian berkembang kepada pemahaman doktrin-doktrin yang lain. Nah, masalahnya purgatori ini tidak dimiliki oleh gereja Protestan. Kita tidak pernah percaya kepada purgatori. Cuma masalahnya adalah orang-orang dari kaum Protestan itu menyalahpahami tentang purgatori. Artinya kita sering menuduh orang Katolik itu memiliki pemahaman yang salah tentang purgatori. Jadi kalau saya bilang ini adalah frame-nya orang Kristen kepada orang Katolik gitu, diterapkan. Padahal orang Katolik tidak mengimani purgatori seperti yang ada seperti yang dipahami oleh orang Kristen Protestan. Begitu. Purgatori arti leksikalnya atau makna harafiahnya adalah api penyucian. Artinya adalah orang-orang yang meninggal dan telah diperdamaikan atau ditebus oleh Kristus, namun hidupnya tidak sempurna. Masih ada dosa kecil di dalam hidupnya. Oleh karena itu dia harus mengalami penderitaan sebagai hukuman dan juga penyucian atas dosanya itu. Oke, perhatikan kata dosa kecil. Ya. Purgatori itu hanya berurusan dengan dosa kecil. Purgatori tidak berurusan dengan dosa besar. Nah, teman-teman saya yang Katolik, mereka mengambil kebenarannya itu dari, saya belum sempat nyatet ya di sini ya, saya tambahi aja karena ini lebih gampang bisa kita lihat ya, itu di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Saya bisa minta tolong Kak Yono atau siapa yang bisa membacakan ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Ini dasarnya mereka melakukan purgatori begitu. 1 Yohanes 5 ayat 16. Ayat 16. Ya. Yohanes 1 ya, Mas? 1 Yohanes. 1 5 16. Oke. Ya, 1 Yohanes 5.
Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, coba kita lihat ayat ini, ada dua hal penting, bahwa dikatakan di sana ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Gitu ya. Nah, yang dimasukkan di purgatori adalah orang-orang yang dosanya tidak mendatangkan maut. Itu menurut orang Katolik dulu ya. Ini saya lihat dari kacamata orang Katolik. Nanti kita akan melihat kebenarannya seperti apa, begitu ya. Jadi yang dimasukkan di dalam purgatori itu adalah orang-orang yang dosanya tidak mendatangkan maut. Ini penting sekali karena orang Protestan, Kristen Protestan sering salah memahami. Dikiranya yang namanya purgatori itu adalah sebuah intermediate state antara orang yang nanti masuk neraka, akan masuk neraka dan masuk surga. Saya lupa, saya mencantumkan gambarnya enggak ya? Coba Kak Yono maju dulu Kak Yono. Maju dikit Kak Yono. Terus ya. Ya. Oke, stop di sini. Nah, ini gambar saya yang saya yang saya ambil dari sebuah situs Kristen. Jadi konsep purgatori itu dia menganggap bahwa ya, purgatori itu berada di pertengahan antara surga dan neraka seperti ini. Segitiganya ini ada di pertengahan. Ya, sehingga kita dari sini kita berkesimpulan, oh ya, nanti orang ini apakah dia bisa dimurnikan atau tidak? Kalau tidak bisa dimurnikan ya dia masuk neraka. Kalau dia bisa dimurnikan nanti masuk surga begitu. Nah, perlu dipahami konsep itu salah. Menurut orang Katolik, yang namanya purgatori itu adalah bagian dari surga. Begitu ya. Nah, ini yang merupakan apa? Merupakan slipnya di sini. Jadi kita jangan mengulangi kesalahan juga. Ya. Slipnya itu di sini. Orang Katolik menganggap purgatori ini bagian dari surga. Mengapa? Karena yang dipermasalahkan oleh purgatori itu adalah dosa kecil. Kalau dosa itu mematikan, maka mereka ada yang namanya dosa yang mematikan, dosa yang fatal begitu ya. Mortal sin, dosa yang membawa kematian. Itu sudah pasti tidak masuk purgatori. Itu pasti masuk di neraka begitu. Tetapi orang yang masih mengalami purgatori itu berarti dia nanti pasti masuk surga. Cuma permasalahannya adalah kapan. Gitu. Jadi di dalam konsep Katolik, seseorang itu ketika mati, yaitu terpisahnya antara badan dengan jiwa. Nah ini saya mesti memberikan penjelasan lebih dulu. Bahwasanya antara kita dengan beberapa, tidak semuanya ya, dengan beberapa teman-teman Katolik ada perbedaan di masalah memandang hidup manusia. Jadi perbedaan kita dengan Katolik itu bukan cuma berbicara masalah deuterokanonika, tetapi doktrin dasar. Kalau orang Katolik memandang tubuh manusia itu ada dua, yaitu tubuh raga atau tubuh fisik dengan jiwa. Di dalam jiwa itu ada roh. Nah, sementara di dalam kekristenan memiliki pandangan tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi antara jiwa dan roh itu berbeda. Begitu. Orang Kristen Protestan pun juga ada yang berpandangan tubuh fisik kita cuma ada dua, yaitu fisik sama jiwa. Di dalam jiwa itu ada roh. Nah, ini merupakan perdebatan yang bertahun-tahun, yang lama sekali. Jadi dari sini kan kita tahu sebenarnya kekristenan itu tidak sederhana. Tidak sesederhana kalau kita khotbah, saudara, tubuh, jiwa, dan roh saudara. Nah, ini ada pertentangan loh. Kenapa kita mesti harus membagi tubuh hidup kita menjadi tiga? Nah, harusnya kan cuma dua aja. Karena roh itu merupakan bagian dari jiwa, gitu kata bagian yang satunya. Dan ini pertentangannya rame, cukup rame. Itu yang disebut dengan trikotomi dengan dikotomi. Nah, ini sampai sekarang nggak pernah putus perdebatan ini, yang namanya trikotomi sama dikotomi. Masih jadi bahan perdebatan rame ya. Oke, saya kembali lagi ke purgatori. Bagi orang Katolik ya, yang berpandangan dikotomi, maka ketika seseorang mati, tubuh fisiknya akan dikubur, selesai sudah. Itu sama dengan kita, persis sama.
selesai, tidak ada urusan. Jadi orang Katolik pun sebenarnya percaya bahwa ketika orang mati itu tidak ada ceritanya 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100, tidak ada. Itu hanya pemahaman yang bercampur antara pemahaman tradisional Jawa, Islam, campur ya. Islam pun sebenarnya tidak seperti itu ya. Itu percampuran antara Jawa, Islam, dan agama-agama. Tapi tidak apa-apa lah, itu kan sudah hal yang lumrah, tidak terlalu penting. Tetapi bagi orang Katolik dan orang Kristen, ya begitu orang mati itu, maka tubuh fisiknya sudah dikubur, entah dibakar dan lain sebagainya, terserah. Nah, sekarang yang paling penting adalah tubuh jiwa mereka. Jiwa mereka akan menghadapi dua tempat bagi orang Katolik maupun orang Kristen. Kalau orang Kristen tempatnya satu, yaitu di Firdaus, begitu ya. Tetapi kalau orang Katolik tidak, orang Katolik itu mereka langsung ke surga. Gitu. Bagi orang yang memang mereka tidak ada dosa kecil, dosa yang tidak mendatangkan maut, begitu. Tetapi bagi orang yang masih punya dosa-dosa kecil yang tidak mendatangkan maut, apa saja itu dosa-dosa kecil itu? Dosa-dosa kecil itu adalah dosa yang tidak menghujat Allah, tidak menghujat gereja, dan tidak menghujat orang-orang kudus. Begitu bagi orang Katolik ya. Tapi karena kita ini bukan orang Katolik, jadi 3 itu tidak berlaku. Ya. Bagi orang-orang yang memiliki 3 hal itu tadi, maka dia langsung masuk neraka. Menghujat Tuhan Yesus dalam hal ini, kemudian menghujat gereja, dan menghujat orang-orang kudus. Tetapi bagi orang-orang yang tidak melakukan itu asal dia Katolik, sudah berada di dalam lingkup gereja Katolik, maka dia dianggap ya kayak berbohong dikit-dikit, itu masih adalah dosa kecil. Untuk bisa masuk surga, mereka mesti menunggu dulu. Mereka dimasukkan ke dalam purgatori, api penyucian. Di situ mereka dimurnikan. Nah, ada 2 pendapat dimurnikan. Dimurnikan itu ada yang bilang itu diajari lagi. Ada yang bilang itu juga mereka harus mengalami konsekuensi dosa mereka. Ya, konsekuensi mengalami dosa mereka. Nggak enak, konsekuensi nggak enaknya di situ. Begitu nanti, pada satu saat, nanti mereka setelah dirasa cukup, mereka akan berpindah ke surga yang sesungguhnya. Itu namanya sudah pindah. Jadi dia sudah benar-benar masuk surga. Kalau saya tanya kepada teman-teman saya yang beberapa romo, mereka bilang purgatori itu kan masih terasnya, Mas. Kalau surga masih terasnya begitu. Belum masuk sungguh-sungguh. Gitu. Ya, itu konsepnya mereka. Oke, bisa kita kembali ke yang tadi Kak Yono? Apakah ada informasi yang saya kelewat tadi? Oke, nggak ada ya, langsung ya. Oke. Setelah skema, kita kembali lagi ke skema itu Kak Yono. Oke, ya, terima kasih sampai sini dulu ya. Jadi nggak ada informasi yang kelewat. Nah, langsung saja saya gabungkan ya sebagai awal. Bagaimana caranya orang yang ada di purgatori itu bisa masuk di dalam surga. Nah, di dalam purgatori orang itu masih dimurnikan. Ada yang ketika di dunia itu ya kalau dia masih baik, dosa kecilnya sedikit, maka dia dianggap sudah setengah benar begitu ya, setengah disucikan gitu, setengah diampuni, belum penuh, karena kalau sudah penuh boleh ke surga. Tapi kalau pertobatannya belum penuh atau sepertiga, mereka masih ada di purgatori. Nah, masalahnya adalah kita tidak pernah tahu, kalau ditanya masing-masing kita tidak akan pernah tahu sampai berapa lama kita ada di purgatori. Bisa 1 tahun, bisa 10 tahun, bisa 12 tahun, atau bisa sampai bertahun-tahun, puluhan tahun. Jalan satu-satunya supaya kita bisa secepatnya untuk bisa masuk ke surga, harus ada yang namanya indulgensia. Indulgensia, harus ada yang namanya pengampunan. Nah, kalau saya umpamakan untuk bisa membayangkan sebelum kita masuk ke penjelasan tentang indulgensia, ya, saya bayangkan cerita yang gampang itu seperti ini. Ada seseorang namanya Hari. Hari ini
senengane adus nanggone got, ya karena ada tempat yang berlumpur gitu, karena dia seneng main air karena masih kecil anaknya ya. Dia seneng main di lumpur gitu. Wah, seneng main di lumpur, dia badannya kotor. Nah, karena badannya kotor, dia ingin masuk rumah. Dan dia pada akhirnya masuk rumah. Mamanya, ibunya, kan tahu lantainya barusan dipel, ternyata hari kecil ini masuk rumah. Makanya kenapa yang terjadi sama mamanya? Marah. Marah. Tetapi karena mamanya pemaaf, maka hari dimaafkan. Nah, dimaafkan itu adalah konsep pengampunan dosa. Karena mamanya baik, dimaafkan. Tahu enggak hari kalau dia salah? Tahu. Karena dia salah, maka dia harus dihukum dengan cara apa? Mengepel lantai, membersihkan lantai. Mengepel lantai, proses mengepel lantai itu adalah purgatorinya hari. Kira-kira gitu. Cara pandangannya, cara analoginya yang paling gampang. Purgatorinya hari sudah boleh masuk rumah? Boleh. Boleh. Jadi mereka menurut konsep Katolik, sekali lagi ya, purgatori itu adalah bagian dari surga. Bukan sebuah tempat di antara surga dan neraka yang selama ini kita pahami. Dia adalah tempat di bagian surga. Nah, hari masih ngepel. Gitu ya. Nah, sampai bersih. Kapan selesai ngepelnya nggak tahu. Pokoknya kotor-kotoran itu bersih semua. Nah, tiba-tiba ada seorang yang bernama Kak Yono datang. Loh, Har, kamu ngapain? Ngepel ini. Aku soalnya tadi masuk kotor-kotor gitu. Kak Yono datang. Kak Yono membantu sampai selesai. Jadi yang harusnya diselesaikan ngepel itu 2 jam, jadi akhirnya 1 jam, terbantu gara-gara Kak Yono. Nah, Kak Yono itu adalah indulgensi. Nah, bisa nangkep ya di sini ya, Bapak itu ya, analogi yang sederhana. Kak Yono itu adalah indulgensinya. Jadi Kak Yono itu sifatnya membantu sampai selesai di purgatorinya supaya masuk ke dalam surga. Oke ya, oke. Lanjut Kak Yono. Kalau pemahaman seperti itu saya kira jauh lebih mudah untuk mengerti ya. Nah sekarang apologetika purgatori. Apakah ada biblikalnya? Ada ya. Ya ada itu. Menurut teman-teman kita yang Katolik itu ada. Jadi mereka menganggap purgatori. Matius 5 ayat 25. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Maka ya sudah itu dianggap purgatori. Nah itu tadi ya yang tadi sudah saya buka ya, itu ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi sekarang kita tahu dasar dua ayat ini yang menjadi dasar teman-teman kita yang Katolik membuat konsep yang namanya, atau bukan membuat ya, menciptakan konsep yang namanya purgatori. Mengapa saya bilang menciptakan? Karena sebenarnya kalau kita mau jujur saja dengan hati kita, ya kita mau jujur dengan hermeneutik atau penafsiran, kita mau ketat dengan penafsiran, maka kedua ayat ini sama sekali tidak bicara tentang purgatori. Matius 5 ayat 25 itu adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, khotbah Tuhan Yesus di bukit yang menyoroti mengenai bagian hukum Taurat. Jadi bukan tentang purgatori. Jadi konsep tentang purgatori memang tidak pernah ada di dalam Alkitab konsepnya. Hanya ayat-ayatnya yang diambil itu memang ada, iya. Memang betul ada. Gitu. Nah, sekarang permasalahannya kan kita perlu menanyakan, mengapa konsep purgatori itu perlu ada di pemahaman teman-teman kita Katolik? Gitu. Nanti kita akan melihat tuh arahnya dari mana. Jadi di dalam gereja Katolik itu memiliki pemahaman yang kita mesti harus tahu semuanya. Mereka memiliki pemahaman bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Extra ecclesia nulla salum. Ya, tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Pemahaman mereka itu kalau kita melihat kembali merefer ke sejarah kemarin, kita baru memahami mengapa seperti itu. Kita masih ingat gereja Katolik itu sebenarnya adalah gereja yang universal, kumpulan gereja-gereja pada saat awalnya. Tetapi karena kemudian gereja-gereja itu sudah sedikit menyimpang dari kebenaran doktrin karena sudah
mereka sudah bergaul dengan penguasa yang kita lihat kemarin itu ya, karena sudah kekuasaannya sudah begitu kuat. Lain dengan gereja mula-mula yang dianiaya, maka gereja pada saat itu kuat. Dan kemudian kita tahu pada akhirnya menimbulkan skisma atau perpecahan antara gereja Katolik dan Ortodoks. Maka kita memandang akan menjadi wajar ketika gereja Katolik kemudian memunculkan sebuah doktrin yang namanya tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Gitu. Tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Sehingga pada akhirnya ya udah, orang-orang yang di luar gereja Katolik, dalam hal ini adalah gereja Katolik Roma, dianggap tidak selamat. Nah, sekarang sikap kita bagaimana? Nah, kalau kita memandang dari sisi gereja Katolik, artinya saya adalah orang Katolik, maka itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja kan ngomong seperti itu. Atau mungkin di sini Kak Yono ya. Kak Yono, dia akan berkata, "Oh, kalau kamu ke gereja GBI yang lain ya nggak oke. Yang oke gereja GBI ACC gitu." Boleh-boleh saja kan? Tidak ada masalah. Atau Kak Gerson yang di sini bilang, "Pokoknya yang paling benar ya City Blessing lah. Gereja-gereja yang lain ya entahlah." Nah, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja punya pandangan seperti itu, tidak ada yang masalah, tidak ada masalah, tidak ada yang melarang. Tapi akan bermasalah ketika dia menganggap orang lain sesat. Nah, ini berarti masalah. Dia akan menganggap dirinya benar dan yang lain salah. Nah, sekali lagi ya, kalau kita menganggap diri kita benar dengan apa yang kita pahami boleh. Tetapi kalau kita menganggap orang lain itu salah dan pandangan kita yang paling benar, itu problem. Karena itu namanya kita sudah melakukan penghakiman terhadap orang lain, terhadap pemahaman orang lain. Nah, sama seperti gereja Katolik. Jangan sampai gereja-gereja yang kita ikuti pun sekarang ini juga seperti itu. Kita harus memahami bahwa gereja-gereja itu adalah tubuh Kristus. Semuanya tubuh Kristus. Entah bagaimanapun mereka, itu tidak mengurangi kenyataan bahwa mereka percaya Yesus. Pak Yono dari Sinode GBI, saya dari Sinode City Blessing, Kak Ongki dari Sinode GBI, dan mungkin ada sinode-sinode yang lain di sini, itu kita semuanya tubuh Kristus. Akan lebih bagus kita ini berangkulan, tidak saling menyalahkan. Nah, kalau ada praktek-praktek yang salah, ya memang kita harus komentari. Itu prakteknya kan, orangnya. Berarti kita tidak boleh sebenarnya meminta sama seseorang untuk mengundurkan diri dari gereja hanya karena gara-gara pandangannya tidak sama dengan pandangan kita. Begitu. Itu kalau kita seperti itu ya kita sedang melakukan penzoliman terhadap gereja. Kita sedang, oh itu gerejanya nggak benar. Oke, gerejanya nggak benar kan menurut kamu. Gitu kan? Nah, oleh karena itulah saya jujur saja ya, kalau saudara-saudara sekarang ini sedang mengalami krisis, aku ada di gereja yang pengajarannya tidak benar. Terus kemudian kita berlomba-lomba untuk keluar dari gereja itu, ya kita yang salah. Mengapa? Karena walaupun pemahaman itu tidak benar, tapi toh kita pun juga masih bisa belajar dari kebenaran, gitu, dari kebenaran yang lain. Nah, itu aja yang kita ikuti. Jadi kita bukan ikut gerejanya, tapi kita ngikut pengajaran Tuhan Yesus yang benar, gitu. Jadi kalau saudara-saudara semuanya sekarang ada di sini, ya, kalau saya dengar tadi Widya tadi sekarang sudah ke gereja Protestan. Oh, berarti apakah Widya merasa bersalah meninggalkan gereja Katolik? Tidak, saya tidak maksud seperti itu. Semuanya kembali kepada keputusan kita. Kalau kita memang memandang bahwa apa yang dikatakan oleh teman-teman kita dari Katolik ini tidak pas di hati kita, ya boleh-boleh saja kita memutuskan. Karena kalau antara gereja Katolik dengan Kristen ini kan memang jaraknya jauh ya, doktrinnya begitu jauh. Tapi kalau yang saya bicarakan tadi itu antar gereja yang doktrinnya sama, yang kita sama-sama Kristen Protestan, begitu maksud saya. Gitu. Kalau ini menyeberang dari Katolik ke Kristen, nah ini doktrinnya memang agak jauh. Karena di dalam konsep kekristenan tidak ada konsep purgatori. Oke ya, lanjut Kak Yono. Ini apologetikanya purgatori. Oke, apa itu dosa maut? Nah, ada golongan-golongan. Ini dosa maut. Kesombongan, keserakahan, nafsu birahi, kemarahan, kerakusan, iri hati, dan kemalasan. Kalau tadi saya katakan ada 3, nah sebenarnya itu bisa diperinci lagi menjadi 7 dosa maut ini. Saudara bisa bayangkan ya.
7 dosa yang membawa maut ini sebenarnya adalah dosa yang bisa kita lakukan sehari-hari, kesombongan. Gitu. Mungkin saya sombong tadi di tengah-tengah ngomong ada sedikit kesombongan. Mungkin. Ada keserakahan, nafsu birahi, kemarahan, kerakusan, iri hati, kemalasan. Nah ini kemalasan apalagi ya. Di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini kan kita kaum ini ya, kaum yang suka berbaring ya. Itu apakah itu termasuk kemalasan begitu. Nah, ini yang jadi masalah nanti. Maka kita akan merasa tertuduh terus, jangan-jangan kita ini masuk ke dalam golongan kaum rebahan ya, maksudnya kaum rebahan. Gerson sudah kasih tahu. Thank you Gerson. Oke, lanjut Kak Yona. Nah, sekarang kita melakukan kritik terhadap purgatori. Nah, ini boleh kan saya melakukan kritik ini karena posisi saya sebagai seorang pendeta Kristen ya, jadi dari pendeta Kristen. Tidak ada satupun dari dasar biblikal yang dipakai berbicara mengenai purgatori. Saya harus jujur. Ya, saya harus jujur. Memang tidak ada, dan ini sudah saya bicarakan dengan teman-teman saya dari Katolik. Dasarnya itu, dasar purgatorinya itu apa? Oh, ada tulisan purgatorium ya, mengambil di kitab Yesaya kalau tidak salah. Apakah karena gara-gara ada tulisan purgatorium kemudian kita jadikan doktrin dasar? Kan tidak bisa. Harus ada beberapa, bukan hanya beberapa, ayat-ayat yang besar yang mendukung. Contoh saja di dalam kekristenan, itu mengenai eskatologi yang saya bilang tadi itu. Oh, Yesus akan datang, iya kan? Itu ada doktrin dasarnya. Nah, tapi kan eskatologinya macam-macam. Nah, macam-macamnya itu tinggal dilihat. Macam-macamnya yang saya bilang tadi, premil, amil, posmil, itu semuanya pakai ayat-ayat yang mereka pilih sendiri-sendiri. Tapi yang paling penting, bahwa kekristenan Protestan itu memahami eskatologinya itu rata-rata sama, yaitu rapture, sesuatu yang sudah menjadi standar. Kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri, sudah standar. Tidak ada yang mencegah hal itu. Gitu. Nah, yang berbeda cuman kan masalah 1000 tahun. 1000 tahun bagi orang yang menyukai premil atau yang pandangannya premil itu benar-benar fisik 1000 tahun. Tapi kalau orang-orang reform dan orang-orang amil itu tidak percaya seperti itu. Yang dimaksud 1000 tahun itu adalah waktu yang lama. Itu sudah berjalan sekarang ini, kita sudah masuk masa 1000 tahun gitu. Cuma itu aja. Jadi cuma kapan jatuhnya 1000 tahun. Sementara eskatologi yang lain semuanya sama. Nah, bahkan di dalam kitab-kitab 2 Makabe yang mereka ambil sebagai dasar untuk menyatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam api penyucian, orang yang sudah mati masih bisa didoakan, itu sama sekali tidak berbicara mengenai api penyucian atau purgatori. Jadi secara biblikal, purgatori memang tidak ada. Konsep purgatori memang tidak ada. Nah, orang Kristen akan berbicara bahwa semua dosa sudah dibayar dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu ada penghukuman lagi bagi orang yang percaya. Ini konsep kekristenan. Artinya begini, di dalam konsep kekristenan, tidak ada pembagian dua dosa itu tadi. Apa yang tertulis di ayat yang tadi, yang kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16, kalau saudara baca ya, membacanya dengan jujur, mulai dari ayat yang pertama tidak dipotong-potong seperti tadi, maka ayat itu sama sekali tidak berbicara mengenai masalah ada dosa maut atau dosa tidak maut seperti yang saya golongkan di 7 dosa tadi. Kalau dibaca lebih jelas, di ayat sebelumnya berkata, jika ada saudaramu yang memiliki dosa maut. Nah, saudaramu di situ itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka ada dosa maut dan ada dosa yang tidak membawa maut. Itu. Dosa yang membawa maut itu apa? Dia tak percaya sama Tuhan Yesus kan membawa maut. Tapi dosa-dosa yang tidak membawa maut ya hal yang kecil yang mereka lakukan. Jadi begitu melihat ayatnya, melihat Alkitab itu tidak boleh kita comot ya. Kalau kita comot itu berbahaya sekali. Makanya benar-benar saya pesankan kepada adik-adikku semuanya di sini ya. Kalian nanti akan menggantikan saya itu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Biasakan membaca firman Tuhan itu jangan cuma diambil satu ayat. Biasakan membaca secara perikop. Kalau kami di sekolah teologi ya, ketika kami membaca satu ayat, kami tidak diizinkan sama sekali membaca hanya satu perikop.
Semua buku disuruh baca dulu. Contoh, saya mengambil dari Roma 8 ayat 28. Nggak boleh saya cuma mengambil 28, 29, nggak boleh. Ketika saya mempersiapkan khotbah, saya harus membaca semua ayat-ayat di Roma. Roma itu harus saya habiskan. Mengapa? Karena kalau saya tidak menghabiskan kitab, tidak kembali lagi membaca kitab Roma lagi, maka saya bisa salah mengambil ayat itu, saya comot. Itu. Jadi kalau saya gitu ya, ini pengalaman ya, kalau saya umpama khotbah di satu tempat, saya tidak akan pernah mempersiapkan itu 1 hari sebelumnya, gitu enggak. Saya pasti udah siap. Jadi sudah saya hermeneutik ayat itu, saya hermeneutik secara mendalam supaya saya jangan sampai mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ayat di kitab Makabe pun itu sama sekali tidak berbicara mengenai api penyucian. Karena di dalam kekristenan tidak ada pembagian dosa maut, dosa tidak maut. Semua dosa kita sudah dibayar. Tidak mungkin Tuhan hanya membayar dosa yang maut. Dosa yang tidak maut tidak dibayar. Wow, saya membayangkannya agak susah sebenarnya ya. Sebagai orang baik itu orang Kristen maupun seorang akademisi teologi ya, itu sangat susah membayangkan bagaimana mungkin Alkitab itu memisahkan ada antara dosa maut dan dosa tidak maut hanya berdasarkan dari satu ayat di 1 Yohanes. Tidak ada penjabaran di ayat-ayat yang lain. Apalagi di ayat 1 Yohanes itu bermasalah ketika kita langsung menghajar ayat itu, kita pakai menjadi dasar untuk menentukan ada purgatori atau tidak. Gitu. Kalaupun saya saat ini, sekarang ini, di tempat ini hadir teman-teman Katolik, saya akan juga mengatakan hal yang sama. Saya akan jujur berkata, memang konsep purgatori tidak ada. Konsep tulisan purgatori sama seperti Tritunggal. Tritunggal kok tidak ada? Memang kata Tritunggal tidak ada. Cuma masalahnya adalah konsep mengenai Tritunggal itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Memang tidak ada kata Tritunggal. Begitupun juga dengan kata purgatori tidak ada. Ini tidak bisa dibandingkan. Karena konsep Tritunggal itu sudah jelas ada di antara ayat-ayat, cuma istilah saja ya yang diperkenalkan oleh bapak-bapak gereja Tritunggal gitu. Nah, purgatori itu hanya ada cuma di beberapa tempat, beberapa tempat. Itu pun ayat itu bermasalah karena sebenarnya itu sama sekali bukan berbicara masalah purgatori, kecuali memang ada ayat yang menjelaskan dengan detail purgatori seperti yang saya jelaskan tadi itu. Bahwa ada satu tempat di mana tempat itu adalah tempat yang membuat orang mencuci sementara. Oh, kalau ada ayatnya jelas seperti itu ya kita wajib percaya. Karena tidak ada, ya kita jangan mengada-adakan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kitab yang ada di Makabe. Yang ada di Makabe tadi. Ya. Kemudian Yudas mengumpulkan bala tentaranya dan pergilah ia ke kota Adulam. Tiba pada hari yang ke-7, maka mereka menyucikan diri menurut adat dan merayakan hari Sabat itu. Ya, kitab Makabe itu adalah salah satu kitab Deuterokanonika ya. Pada hari berikutnya, maka hal itu menjadi perlu pergilah anak Yudas untuk membawa pulang jenazah. Ini Yudas Makabe maksudnya, bukan Yudas Iskariot. Pulang jenazah orang-orang yang gugur dengan maksud untuk bersama-sama dengan kaum kerabat mereka mengebumikan jenazah-jenazah di pekuburan nenek moyang. Astaga, pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dan berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi dan oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu gugur. Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan. Hakim yang adil, yang menyatakan apa yang tersembunyi. Mereka pun lalu memohon, minta doa, semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur itu memperingatkan khalayak ramai, supaya memelihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena itulah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa-dosa orang yang gugur itu. Dari sini kita tahu ada yang namanya doa buat arwah. Karena ini ada nih buktinya di Makabe itu bahwa kita bisa berdoa untuk orang-orang yang sudah mati. Begitu. Nah, sekali lagi saya bilang hal-hal yang seperti ini ya, hal-hal yang seperti ini boleh-boleh saja. Tetapi untuk membuat ini menjadi konsep purgatori itu yang sangat prematur. Ini sama sekali tidak berbicara masalah konsep purgatori. Mereka hanya melakukan, oh ada, ternyata bisa ya berdoa untuk orang yang sudah mati. Supaya mereka dihapus dosanya. Supaya mereka,
minta supaya dosa yang dilakukan itu dihapus semuanya. Sekali lagi ya, ini bukan berdoa supaya dan dosanya benar-benar dihapus. Ini nanti bermasalah secara hermeneutik. Karena ini dikatakan mereka pun lalu mohon dan minta. Artinya ini permohonan, permintaan. Belum tentu juga Tuhan mengiyakan. Nah, beda ceritanya kalau ternyata ketika dimohonkan dan dimintakan, Tuhan mengampuni dosa mereka. Karena ini dosa yang cukup berat ini. Artinya ini sebenarnya menduakan Tuhan. Ada berhala-berhala lain yang dimiliki oleh orang-orang itu. Jadi dari konsep ini saja kita tahu bagian yang dimaksud oleh teman-teman kita dari Katolik tentang yang ada di kitab AKB itu tidak ada dasarnya. Begitu. Lanjut. Oke, indulgensi. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan purgatori. Jadi kita tahu ya tadi yang bagian pertama bahwa konsep purgatori itu tidak ada konsepnya di dalam Alkitab. Nah, inilah nanti kita jadi baru tahu mengapa konsep purgatori itu penting ada bagi orang Katolik. Karena yang tadi saya ceritakan, ketika orang ada di purgatori, maka indulgensi itu membuat mereka itu menjadi orang yang bisa lebih cepat keluar dari purgatori. Yaitu surat indulgensi adalah surat pengampunan siksa dosa dengan sebuah persyaratan. Nah, persyaratannya ada 3. Ya, persyaratan untuk menerima indulgensia ada 3. Yaitu pertama sudah menerima sakramen tobat. Sudah menerima sakramen tobat. Jadi kalau orang belum menerima sakramen tobat, dia tidak akan efektif indulgensianya. Artinya pengampunannya tidak efektif. Yang kedua, orang itu sudah menerima sakramen. Sudah menerima ekaristi, sakramen tobat sudah menerima ekaristi. Jadi kalau ada orang di dalam gereja Katolik, dia belum melakukan sakramen tobat, tetapi dia melakukan ekaristi, maka ekaristinya tidak diterima. Itu menurut pemahaman Katolik. Yang ketiga, dia harus berdoa untuk Sri Paus, untuk Paus, gitu ya. Doa seperti yang didoakan oleh Paus. Jadi konsep doanya itu tertata sendiri, ada tanggal-tanggalnya, yaitu tanggal 1 sampai 8 November. Jadi sebentar lagi ya, nanti kita akan memperingati berdoa arwah di tanggal 1 sampai 8 November yang Katolik itu. Misa arwah yang disebut misa arwah. Jadi di dalam gereja Katolik, pemahaman gereja Katolik, ya, orang untuk bisa menerima indulgensi, dia harus melakukan sakramen tobat lebih dulu. Mengapa? Karena orang dengan sakramen tobat itu berarti indulgensinya efektif. Itu konsepnya seperti itu. Nah, ini yang saya mau bilang. Mengapa konsep purgatori dan indulgensi harus ada? Karena Katolik itu mendasarkan semuanya itu kepada kuasa yang dimiliki oleh gereja. Gereja itu dianggap diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengampuni dosa. Gereja ya, gereja Katolik dalam hal ini. Maka ketika gereja Katolik memunculkan sebuah ketentuan aturan, ya, extra ecclesias, ya, nulla salus, itu tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Mereka sebenarnya sedang menganggap bahwa gereja Katolik itu berotoritas untuk mengampuni dosa umatnya. Jadi Tuhan memberikan kuasa kepada gereja, baru gereja memberikan sesuatu kepada umat. Nah, disinilah perbedaan yang sangat mendasar antara kita dengan teman-teman kita yang Katolik. Itulah sebabnya mengapa gereja Katolik dan gereja Kristen, Protestan itu tidak bisa bersatu, tidak bisa disatukan. Karena bagi kita orang yang Kristen Protestan ini, yang namanya gereja itu adalah hidup kita. Diri kita ini gereja. Tubuh Kristus ya kita ini. Kita ini adalah eklesia. Gitu ya. Kita ini adalah kahal. Kahal itu bertobat ya. Kita ini adalah rumahnya Tuhan, gereja. Ya, kahal. Ya, berkahal.
sorry, kahalnya Tuhan di Perjanjian Lama. Kita ini adalah eklesianya Tuhan. Gitu. Maka di dalam gereja di pengajaran Kristen Protestan tidak ada lagu yang namanya gereja bagai bahtera. Kalau yang dari Katolik pasti tahu, dia tahu ya. Gereja bagai bahtera, itu tahu ya lagu itu ya. Maka gereja itu bahtera, seperti dianggap seperti bahteranya Nuh. Kamu masih ingat lagu gereja bagai bahtera, Wid? Masih sering dimainin juga di GKJ. Oh, dimainin juga ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu kenapa itu dimainin ya di gereja GKJ. Ya, jadi gereja itu dianggap sebagai wakilnya Tuhan. Itu kuat sekali. Nah, sekarang bagaimana di gereja-gereja tradisional seperti tadi Widya itu gereja kok di gereja-gereja tradisional yang Kristen masih menggunakan juga. Nah, saya mesti harus menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Bapak Reformasi yang namanya Martin Luther ketika dia berpisah dengan Katolik, dia sebenarnya bukan sama sekali menjadi orang yang berbeda dengan orang Katolik, tidak. Martin Luther itu seorang uskup. Ketika dia diekstrakomunikasi atau dikutuk oleh gereja Katolik untuk berpisah, maka yang Martin Luther lakukan ya dia mendirikan gereja sendiri. Yang kita sebut dengan Protestan ini, yang termasuk kita-kita ini. Cuma masalahnya doktrinnya Martin Luther itu juga masih Katolik. Jadi ya, kalau ada orang-orang reform yang mengagungkan Martin Luther, mungkin saya yang tertawa. Wow, Martin Luther itu sendiri percaya purgatori dan indulgensi. Itu masalahnya. Martin Luther itu percaya indulgensi dan purgatori. Jadi kalau ada orang Kristen menjelek-jelekkan, apalagi dari gereja Katolik, gereja Kristen yang lama-lama ya, menjelek-jelekkan temannya Katolik ini masalah purgatorinya, ini yang saya ketawa. Lalu Martin Luther sendiri kok penganut juga ajaran purgatori dan indulgensi. Makanya itu yang membuat beberapa gereja-gereja ini yang masih tradisi ya, mereka juga mengajarkan lagu gereja bagai bahtera. Mengapa? Karena dasarnya itu mereka percaya bahwa gereja itu diberi kuasa. Cuma sekarang kita jadi mempertanyakan tuh, yang dimaksud dengan gereja GKJ, gereja itu siapa atau apa gitu ya. Tapi saya percayalah kalau GKJ mereka juga mengajarkan bahwa gereja itu diri kita. Gitu. Mereka tidak ansih hanya menjawab bahwa gereja itu ya gedungnya, itu enggak. Seperti ada yang di belakang, latar belakang saya yang saya pakai itu adalah gereja di Moskow. Itu gereja juga, itu gereja Katolik yang ada di Moskow. Nah, gereja Katolik itu semuanya beraliansi ke Vatikan. Karena mereka menganggap bahwa gereja itu perlu mengeluarkan indulgensi yang menyatakan bahwa seseorang itu sudah menjalani sakramen pertobatan, sakramen tobat. Supaya dengan surat ini nanti akan mempercepat mereka dari purgatori ke surga. Itu. Nah, indulgensi ini ya dasarnya adalah Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin, haleluya. Ini gereja dapat kunci kerajaan surga. Itu kalau ayatnya diambil cuma secomot ini aja. Apalagi kalau kita lagi ngomongin tentang ini ya, tentang gereja ya. Tentang gereja ini, saudara, gereja itu mendapatkan kunci kerajaan surga. Maka kita akan berpikir, loh ya benar memang. Padahal kalau dibaca ayat ini, bicara tentang gereja nggak yang mendapat kunci kerajaan surga? Ini kan bicara kepada Petrus ya, pada Petrus pada saat itu, ya, bahwa dia akan mendapatkan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Tapi apakah Petrus itu perwakilan dari gereja Katolik? Kan tidak. Petrus itu merupakan pendiri gereja Ortodoks dan gereja Katolik. Atau kalau mau direvisi ya, dia pendiri kekristenan. Baik Katolik maupun Kristen kan semuanya Kristen, gitu kan? Nah, artinya ini adalah orang-orang seperti kita ini. Kita ini diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan, kan ini bicara masalah kuasa kepada gereja masing-masing kita. Tidak berbicara masalah satu-satu, begitu ya. Oke, lanjut Kak Yono, biar nggak terlalu lama. Nah, ini adalah penyimpangan yang terjadi. Nah, ini merupakan skandal besar yang membuat pada akhirnya Martin Luther itu menempelkan 95 pasal. Jadi sejarahnya, pada saat itu gereja di Vatikan itu ingin mendapatkan dana yang cukup banyak untuk membangun gereja Santo Petrus, Santo Basilika Petrus. Itu di abad 16.
yaitu dengan cara menggunakan indulgensi. Ini penyimpangan ya. Sekarang praktek ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Dulu aja penyimpangannya. Ya, jadi gereja itu mengeluarkan surat, ya, mengeluarkan surat bahwa orang yang membeli surat itu, membeli surat indulgensi, itu tergantung dari seberapa banyak koin yang dimasukkan ke dalam kotak persembahannya gereja. Jadi kalau dulu, zaman dulu uangnya bukan dalam bentuk kertas ya, dalam bentuk koin. Semakin besar koinnya itu berarti semakin besar uangnya. Jadi kalau yang masuk ke dalam kotak persembahan itu kelodak gitu, wow, itu berarti duitnya gede. Maka surat indulgensi bisa diberikan. Perlu diketahui surat indulgensi itu diberikan bukan hanya kepada orang hidup yang masih hidup, tetapi juga kepada orang yang sudah mati. Ingat ya tadi purgatori ya. Jadi surat indulgensi itu contohnya mungkin ya orang yang sudah mati. Itu kemudian si A gitu katakan sudah mati. Dia sudah mati setahun. Tapi ini anaknya nggak yakin kalau dia sudah masuk surga atau belum, maka dia memberi surat indulgensi. Yakin kalau bapaknya sudah di purgatori, oh yakin ya, berarti sudah. Kalau bapaknya yakin di purgatori, maka dia beli surat indulgensi. Ditanya dulu tuh anaknya, yakin papamu pengikut Katolik yang benar? Nggak yakin sih Pak, ya itu berarti di neraka gitu. Jadi percuma nggak usah beli surat indulgensi juga, nggak bisa diampuni gitu. Nah, menurut iman Katolik, indulgensi adalah otoritas gereja. Ya, otoritas gereja untuk orang-orang yang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh gereja. Yang sah-sah saja bagi orang gereja Katolik. Cuma yang salah adalah ketika mengaitkan hal itu dengan uang persembahan. Nah, menurut teman-teman saya yang Katolik, persembahan itu sifatnya amal, Mas, kasih. Tapi masalahnya di situ kenapa diumumkan untuk pembangunan gereja gitu. Penyelewengan Johann Tetzel yang berkhotbah begitu terdengar. Jadi Johann Tetzel seorang uskup. Begitu terdengar bunyi emas di kotak, bangkitlah jiwa menuju surga. Ya, masih ingat tadi ya purgatori ya. Kalau yang jatuh di dalam kotak persembahan itu emas, kalau emas kan berat tuh ya. Jatuhnya bukan gelodak tapi bruk gitu. Wah, langsung dia pindah. Gitu. Langsung bisa pindah. Jadi keangkat gitu. Keangkat kayak jungkat-jungkit gitu langsung berangkat ke surga. Gitu. Nah, itu ini penyimpangannya. Jadi kita harus mengakui memang pernah ada penyimpangan, tapi sekarang ini sudah tidak ada ya. Sekarang ini sudah tidak ada. Orang biasanya gini, orang itu memberi persembahan, begitu dia mendapat indulgensi, pengampunan, sampai sekarang ada nih indulgensi, sampai sekarang masih ada. Begitu dia mendapat pengampunan, maka dia biasanya memberikan uang. Sekarang kok posisinya dibalik ya, memberikan uang. Gitu ya, uangnya bukan untuk supaya membeli surat indulgensi atau mendapatkan indulgensi yang besar, tidak. Tetapi ya sebagai tobatnya dia kan sekarang aku sudah sudah dipindahkan ke surga, sudah siap dipindahkan ke surga. Maka ya tak masuk amalku ya tak masukkan ke kotak gereja. Begitulah. Di gereja Katolik kan karena tidak mengenal perpuluhan ya mainnya seperti ini gitu akhirnya. Oke, lanjut. Jadi indulgensi juga tidak ada dasar alkitabiah secara langsung tentang indulgensi ya, nggak ada karena setiap kita kalau kita datang pada Tuhan minta ampun ya Tuhan pasti mengampuni. Ya, mengapa indulgensi ada? Karena ada konsep purgatori. Lanjut. Jadi kesimpulannya, ya lanjut. Oh langsung ya kesimpulan. Ajaran tentang devosi kepada Maria dan orang kudus tidak memiliki dasar Alkitab. Oh itu ini yang lain. Ajaran mengenai purgatori dan indulgensi juga tidak memiliki dasar Alkitab yang kuat. Berarti ajaran ini hanyalah bersifat tradisi di dalam gereja Katolik yang berasal dari sumber intern gereja Katolik sendiri. Jadi istilahnya begini ya, kita yang dari Kristen Protestan ini boleh-boleh saja memiliki pengetahuan seperti ini ya, teman-teman kita Katolik seperti ini boleh. Kalau mengomentari dari gereja Protestan, ya memang tidak ada. Dasarnya memang di Alkitab tidak ada. Nah, itu adalah tradisi. Kita ingat teman-teman kita Katolik itu selain keselamatan karena oleh Tuhan Yesus, karena dia juga melakukan tradisi suci. Nah, ini tradisi suci, salah satu tradisi suci. Atau disebut sebagai kekayaan, harta kekayaan gereja. Gitu kalau teman-teman kita Katolik. Oke, tapi jangan lupa, nah ini bagian suplemen tambahannya. Jangan lupa. Ayo, lanjut. Ayo, no. Oke. Nih, jangan lupa di Kristen juga ada ajaran yang menyimpang. Salah satunya ini. Ada pendeta Kristen yang mengajarkan Yesus diciptakan
Dan Allah itu bisa membelah diri. Sewaktu-waktu Yesus itu membelah, berpisah dari Allah. Seperti amuba. Ini Kristen loh, bukan Katolik. Lanjut. Bagaimana dengan cara ibadah yang seperti ini? Ini di gereja Kristen, saudara. Nih, pakai baju-baju panglima gini, kayak kupu-kupuan. Ini pakai tari-tarian, panah barang ya, ada perisai. Ini model penyembahannya seperti ini. Ini gereja Kristen loh. Saya masih perlu tegaskan ini gereja Kristen. Lanjut. Ibadah raya mereka itu, nah kayak gini. Nah loh, angkut tabut perjanjian. Dibawa-bawa gini. Mereka nggak boleh pakai sepatu, harus lepas ini. Kalau ingat orang di belakang ini pasti tahu nih gerejanya siapa. Ya, lanjut. Adakah? Masih adakah? Ya naliyal hayatahiyal masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa ditutup dulu ininya, share screen-nya. Nah, apa yang sebenarnya ingin saya katakan, penyimpangan itu bukan hanya ada di gereja Katolik. Sebenarnya kalau kita sendiri mau koreksi diri di gereja Kristen juga ada tuh penyimpangan. Jadi kalau saya boleh saran, ya boleh-boleh saja kita memahami teman-teman kita Katolik, tapi lebih baik kita mencari persamaan antara kita dengan teman-teman kita Katolik supaya kita bisa berangkulan dengan mereka. Kita bisa membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, terserah nanti mereka mau dibawa ke, tapi rata-rata sih ke gereja Kristen ya, bukan apa-apa. Soalnya kan kalau gereja Katolik mah ribet ya, ribet di sana itu rada sedikit ribet gitu, mesti ikut sakramen dan lain-lain. Kalau gereja Kristen paling gampang, tempatnya Kak Yono itu gampang, langsung masuk gitu aja. Jadi saran saya sebaiknya kita juga jangan menuding teman-teman kita Katolik sesat. Nah, coba kita lihat di dalam kekristenan sendiri juga masih ada seperti itu. Artinya, yuk kita bergandengan tangan, sudah waktunya kita dengan teman-teman Katolik, kita juga bisa bersahabat dengan mereka. Frame berpikir kita tidak sama dengan frame berpikir mereka tentunya. Sangat tidak sama. Ya, oleh karena itu kita harus menghargai ada perbedaan-perbedaan itu. Minggu depan saya akan coba lanjutkan lagi dengan pemahaman yang lebih dalam itu tadi mengenai devosi ya, devosi kepada Maria. Ya, tapi saya nanti akan minta izin dulu sama Kak Yono sama Kak Ongki untuk membawa satu materi yang sedikit penting, yaitu yang tadi saya ceritakan tentang kritik teks, awalnya saja tentang kritik teks, dasarnya aja, supaya kita bisa tahu ya, supaya kita bisa memahami dengan jelas teks-teks yang ada di dalam Alkitab dan kita bisa berapologetika dengan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Kak Yono dan Kak Ongki. Tuhan memberkati.